Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu kisah dijelaskan dalam sejarah sebuah kedikdayaan sebuah negara yang mereka sebut raja dunia. Seorang raja Persia yang mengaku Tuhan, seorang raja yang memiliki kekuatan. Sementara ia lupa Allah lah yang maha kuasa atas segalanya. Hingga Allah pun menyeru agar ia bertobat lewat sebuah surat dari manusia terbaik dari alam semesta. Namun sang raja Persia ini pun menentangnya dengan merobek surat tersebut. Waktu terus berjalan hingga Allah menakdirkan sang pemimpin muslimin untuk menantang kebesaran Persia. Khalifah memilih seorang kesatria yang gagah perkasa untuk menghancurkan kesombongan Persia. Seorang pemuda yang kekuatannya hampir setara dengan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Sahabat radhiyallahu anhu itu bernama Al-Musanna. أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Beliau radhiyallahu anhu bernama Muthanna bin Harithsyah Asy-Syaibani. Beliau berasal dari Bakar bin Wa'il yang tinggal di wilayah perkebunan antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Beliau disebut sebagai As-Sawad atau si hitam. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, setahun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Secara terbuka, Al-Muthanna bersama masyarakat Bani Syaiban menyatakan keislaman mereka. Namun peran Al-Muthanna dalam membela Islam baru tercatat di awal kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau sangat paham akan watak dan sistem pertempuran Persia dan salah satu panglima Islam yang kekuatannya hampir sama dengan sang pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Penjajahan dan kezaliman Persia membuat dirinya meminta kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi Persia. Hal ini disetujui oleh Khalifah. Lantas, sang ksatria ini pun bergerak maju bersama sukunya untuk menghadapi Persia. Perkenalan dua bangsa ini bukanlah awal, namun sudah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Hudaybiyah merupakan sebuah langkah awal penyebaran agama Islam di berbagai penjuru, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada raja-raja adidaya kala itu, seperti Romawi, Mesir, Yaman, hingga ke negeri Persia. Surat kepada Raja Persia ini dikirimkan melalui sahabat Nabi yang mulia, bernama Abdullah ibnu Huzaifah As-Sahmi, radhiyallahu anhu. Namun setelah surat itu sampai dan dibacakan, Kisra merobek surat tersebut dengan kemarahannya. Dengan sombong, ia berkata, "Seorang hamba hina dina dari rakyatku berani menuliskan namanya sebelum namaku." Saat kabar itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Dalam Tariq Ibnu Khaldun dijelaskan Kisra pada saat itu merasa penasaran yang bercampur dengan kemarahan. Ia pun memerintahkan gubernurnya di Yaman yang bernama Badzan untuk mencari tahu tentang Nabi SAW. Melihat Madinah hanya negeri kecil dan tidak begitu kuat, maka Badzan mengutus dua orang, Aba Nawwah dan Jad Jamirah, untuk berangkat ke Madinah dan menjumpai Nabi SAW. Namun, Nabi mengatakan kepada dua utusan Persia tersebut agar menemuinya besok. Setelah keesokan harinya, terjadi diskusi di antara Nabi SAW dan utusan Persia tersebut. Berkat wahyu dari Allah, Nabi SAW mengabarkan bahwa Tuhan mereka Kisra telah dibinasakan oleh Allah. Keduanya pun terkejut dan berkata dengan nada ancaman, "Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Bagaimana jika kami sampaikan hal ini kepada Gubernur Badzan?" Nabi menjawab,
Ya, katakan juga kepadanya dan kepada pemimpinmu bahwa agama dan kekuasaanku akan menyamai wilayah Kisra, bahkan menjangkau tempat yang belum pernah diinjak oleh kaki kuda dan unta. Dan katakan padanya, jika ia masuk Islam, aku akan mengukuhkan kekuasaannya dan menunjuknya sebagai raja bagi rakyatnya. Kedua utusan ini pun pulang dan menyampaikan semuanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ciri-cirinya, kepribadiannya, dan juga perihal Kisra. Dan dengan kehendak Allah, Badzan menerima kabar tentang kematian Kisra. Hal ini bermula sejak kekalahan Persia atas Romawi. Akhirnya pada 10 Jumadil Ula 7 Hijriah, sang putra mahkota Sirawi membunuh Kisra dan mengambil kekuasaan tersebut. Atas kejadian ini, Badzan rahimahullah membenarkannya dan beliau rahimahullah masuk Islam. Siapa yang tidak mengenal kekuatan Persia? Negara ini sangat dikenal dalam sejarah akan kekuatan pasukannya dan bisa dikatakan adalah rivalnya Romawi. Menurut para ahli sejarawan, etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Bangsa Arya terpecah menjadi dua, menjadi bangsa Persia dan Media, dan berasimilasi dengan suku Elam hingga lahirlah bahasa Persia. Hal ini pun dijelaskan dalam prasasti Assyria 834 sebelum Masehi yang menjelaskan tentang orang Parsua atau Persia dan Muddai atau Media. Ketika orang Persia memeluk agama Islam, orang Arab menggelari mereka Faros karena abjad P tidak terdapat dalam tulisan Arab. Madai adalah kerajaan tertua Persia yang menetap di Teheran, Hamedan, Azerbaijan, Provinsi Isfahan Utara, dan Zanjan. Diyakini bahwa bangsa ini keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam dan sebagai pendiri negara dan kekaisaran Iran. Namun kerajaan ini pun direbut oleh Kores atau disebut dengan Cyrus Agung dalam sebuah peperangan yang menyebabkan kerajaan Media dengan pemimpin terakhirnya Astyages berakhir pada tahun 549 sebelum Masehi. Raja Kores atau Cyrus Agung mampu mempersatukan daerah takhlukannya hingga disebut dalam sejarah sebagai pendiri negara Persia dan terbesar setelah Romawi yang didirikan Kaisar Agustus. Sementara kepercayaan Persia menurut para ahli sejarah, mereka menganut berbagai macam ajaran seperti paganisme, politisme, dan animisme. Namun di tengah kerancuan berkeyakinan ini, muncul seorang yang mengaku bahwa ia telah mendapat ilham yang bernama Zarathustra. Dalam bahasa Yunani disebut Zoroaster, yang dikenal sebagai pendiri agama Zoroaster. Ia berkeyakinan monoteisme dan mengajarkan kepada orang-orang agar menyembah Tuhan yang satu, yang disebut dengan Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana, dan senantiasa melawan roh kejahatan atau Angra Mainyu. Sepeninggal Zarathustra, ajaran ini pun diubah-ubah menjadi kedewaan dan melebur dalam dua ketuhanan yang saling tarik-menarik. Oleh karena itulah, mereka beranggapan bahwa api yang mereka sembah adalah Ahura Mazda. Mereka menganggap segala malapetaka dan kejahatan berasal dari Tuhan kejahatan atau Tuhan gelap. Dan mereka melambangkan api sebagai penjelmaan dari Tuhan cahaya. Dan api itu mereka nyalakan di kuil-kuil, tempat peribadatan mereka. Hingga sampai sekarang api itu terus menyala, karena terus dijaga dan diisi bahan bakarnya oleh para pendeta-pendeta. Namun anehnya, kebesaran bangsa ini lambat laun menumbuhkan raja congkak pada diri raja-raja mereka yang berani mengaku sebagai Tuhan. Tepatnya saat negara ini luluh lantak oleh gempuran Alexander the Great tahun 334 sebelum Masehi, di mana kitab-kitab ajaran mereka dilenyapkan. Banyak di antara penganut Zoroaster ini berimigrasi, salah satunya di negeri Hindia. Puing-puing kehancuran pun mampu dipulihkan lagi dan menjadi rival terkuat Romawi kala itu. Perang Rum-Parsi 602 sampai 628 merupakan perang terakhir dan merupakan perang paling dahsyat antara kedua-dua empire, yaitu Empire Bizantin atau Rum dan Sasania atau Persia. Kekalahan Romawi atas Persia di Laut Mati pun dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ar-Rum.
peristiwa kekalahan bangsa Romawi itu terjadi pada tahun 614 sampai 615 Masehi. Namun, sekitar tahun 622 Masehi, Romawi berhasil meraih kemenangan dari bangsa Persia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan ayat tersebut diturunkan tatkala Sabur atau Khosrau II, Raja Persia, mengalahkan negeri Syria, negara-negara di sekitar Jazirah Arab, dan beberapa bagian negara Romawi. Sabur mendesak Heraklius atau Raja Romawi saat itu hingga membuatnya berlindung ke Konstantinopel. Sabur mengepungnya dalam waktu lama. Kemudian Heraklius berhasil menguasai kembali negerinya dari Persia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum. Dari hal ini juga banyak di kalangan orang-orang Arab yang awalnya tidak percaya akan kemenangan Romawi, dan sebagian mereka melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbondong-bondong masuk Islam atas kebenaran tersebut. Dan yang lebih menariknya lagi, sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan jiwa-jiwa kesatria, di mana kaum muslimin akan menaklukkan Persia, sementara orang-orang munafik mentertawakannya. Akan tetapi, sejarah memberi jawaban kebenaran wahyu yang Allah beritakan lewat Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam episode Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bagaimana sang pedang Allah ini mampu menggempur kekuatan Persia dalam pertempuran Zatus Salasil di Irak yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalid lantas meninggalkan Irak dengan separuh pasukan dan digantikan oleh Al-Muthanna bin Harithsyah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu dengan 9.000 pasukan. Beliau termasuk orang yang paling mengerti tentang watak dan kekuatan Persia. Beliau sangat tawadu dan paling pemberani. Ia juga memiliki kekuatan tempur yang hampir sama dengan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Suatu ketika, Al-Muthanna berangkat ke Madinah dalam rangka meminta tambahan pasukan dan posisinya di Irak digantikan oleh Bashir Al-Qafsasiyah. Beliau sampai ke Madinah 1 hari sebelum sahabat terbaik Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dan saat Umar menggantikan Abu Bakar, Al-Muthanna meminta saran Umar. Umar radhiyallahu anhu pun mengumumkan kepada masyarakat Madinah agar berjuang bersama Al-Muthanna. Namun anjuran ini terasa berat bagi kaum muslimin. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Di mana hamba-hamba Allah yang saleh?" Tiba-tiba berdirilah seorang pemuda gagah perkasa. Dengan lantang ia berkata, "Akulah orangnya." Beliau bernama Abu Ubaid Ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang membuat kaum muslimin saat itu mengikuti langkahnya. Amirul Mukminin pun mengangkat Ubaid sebagai pemimpin, meski mendapat pertentangan dari sahabat-sahabat lain karena menilai Ubaid belum memiliki pengalaman cukup dalam urusan pertempuran. Namun, Umar melihat bahwa ialah orang pertama yang bersuara di tengah kesunyian. Berangkatlah 1.000 pasukan di antaranya para sahabat senior dan Al-Muthanna. Inilah pelajaran yang sangat super. Bagaimana Al-Muthanna tidak protes masalah kepemimpinan karena ia berjuang karena Allah, bukan karena dunia. Pasukan muslimin yang berjumlah 10.000 berhasil menghancurkan kekuatan Persia yang berjumlah 100.000 personil pada tahun 13 Hijriah yang dikenal dengan pertempuran Amariq di sebelah Irak dan pertempuran Brusma. Namun pada pertempuran Jisr atau jembatan, pasukan muslimin mampu dikalahkan pasukan Persia di bawah pimpinan mereka Bahman. Pasukan Persia membawa pasukan besarnya termasuk pasukan bergajah di sebelah timur Sungai Furat. Sementara kaum muslimin berada di sebelah barat Sungai Furat dan di belakang sebuah gurun terbuka yang berhubungan dengan negeri muslimin, sehingga mereka mudah mendapat bantuan. Bahman mengirimkan surat kepada Abu Ubaid dengan gertakan, "Kalian yang maju duluan atau kami?" Abu Ubaid bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat mulia. Namun Abu Ubaid memilih inisiatif maju duluan untuk menyerang. Maka terjadilah pertempuran sengit. Kaum muslimin mencoba melewati jembatan dan segera mengayunkan pedangnya. Bahman melihat kondisi baik, memaksa pasukan muslimin berhadapan di lembah yang sempit. Ditambah lagi, kuda-kuda muslimin menjadi sulit dikendalikan akibat gajah-gajah Persia. Abu Ubaid pun mencoba menghabisi panglima gajah. Namun beliau syahid. Panji kepemimpinan pun bergantian di tangan Bani Tsaqif atas wasiat Abu Ubaid.
Namun, ketujuh panglima tersebut syahid hingga panji tersebut pun dipegang oleh Al-Muthanna. Al-Muthanna berhasil membawa pasukannya mundur dari kancah pertempuran. Hingga dijelaskan dalam sejarah, beliau berhasil membuat pasukan Persia kewalahan. Dengan gagah perkasa, beliau memusatkan perhatiannya untuk menyelamatkan pasukan muslimin yang tersisa dari buasnya Persia. Di sini, beliau menunjukkan sikap seorang ksatria. Dalam keadaan terluka parah, ia maju menyerang bersama beberapa orang, hingga dijelaskan yang tersisa hanya beliau seorang yang menghadang pasukan Persia. Hingga beliau mampu membebaskan diri dari pertempuran dan menuju Madinah dengan 3.000 pasukan tersisa. Namun sesampai Madinah, orang-orang Madinah marah, sebagaimana saat perang Mu'tah. Mereka menganggap aib jika melarikan diri dari pertempuran. Namun Umar radhiyallahu anhu berhasil menenangkan mereka bahwa mundur bukan berarti menyerah, namun mundur untuk menyerang dengan strategi baru. Luka yang dialami dalam pertempuran Jisr tidaklah separah luka kekalahan yang dialami pasukannya. Ia merasa tidak tenang, terlebih berita demi berita yang ia dengar tentang keadaan muslimin yang pantang menyerah meski mereka terluka. Semangat kesatria ini tidak pernah pudar dan rasa girah dalam membela agama ini semakin berapi-api. Apalagi ketika beliau mendengar pasukan Persia berhasil mengusir pasukan muslimin di wilayah Alis sebelah barat Furat. Ia laksana singa yang terluka. Ia pun bangkit dari tempat duduknya dan memacu kuda dengan cepat menyusul pasukan muslimin. Dalam perjalanan, Al-Muthanna berhasil menangkap 2 panglima Persia dan menghabisi keduanya sebagai pukulan mental kepada musuhnya. Di sisi lain, Amirul Mukminin terus mendobrak iman di dada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dan mengirim pasukan tersebut menuju Irak. Persia mengetahui hal tersebut lewat mata-matanya, maka mereka memutuskan untuk menyerang Al-Muthanna sebelum bala bantuan muslimin datang. Mereka pun memilih Mahran bin Badzan sebagai pemimpin dengan membawahi 100.000 pasukan berkuda ditambah 50.000 pasukan pejalan kaki untuk menumpas habis pasukan muslimin. Pertempuran yang terjadi pada bulan Ramadan ini merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah muslimin. Hingga dijelaskan hebatnya jalan pertempuran hampir sama dengan pertempuran Yarmuk. Pertempuran ini dinamakan pertempuran Buaib. Al-Muthanna radhiyallahu anhu mengetahui hasrat para penyembah api untuk menghabisinya. Oleh karena itu, beliau berpindah lokasi dari Hirah menuju Buaib, sebuah wilayah cukup luas yang terletak di dekat kota Kufah atau Irak saat ini, dan memberi kabar kepada bala bantuan yang akan datang tentang posisi barunya. Dengan cepat, bala bantuan muslimin mendahului langkah Persia hingga bergabung dengan sang panglima Al-Muthanna di Buaib. 12.000 pasukan muslimin pun telah siap memadamkan para penyembah api. Hingga bertemulah kedua pasukan ini di Buaib antara 150.000 pasukan Persia melawan 12.000 pasukan muslimin, dan pertempuran pun dimulai. Ya syahidan 'allamana ma'na al-'izzati wal iba narahu najman sati'an yatra'a bil kibriya narahu najman sati'an yatra'a bil kibriya. Seperti biasa, pasukan Persia mengirimkan surat kepada Al-Muthanna seperti surat kepada Abu Ubaid. Kalian yang menyerang duluan atau kami? Al-Muthanna menjawab agar pasukan Persia menyerang duluan. Seperti yang diketahui, pertempuran ini terjadi pada bulan Ramadan. Pada saat itu, Al-Muthanna memerintahkan agar pasukannya membatalkan puasa mereka. Gemuruh suara teriakan Persia memekakkan telinga demi memukul mental kaum muslimin. Namun teriakan itu terdengar basi di hadapan kaum muslimin yang bertakbir. Jiwa-jiwa mereka laksana gunung. Mereka bagaikan singa terluka. Sementara itu, Al-Muthanna terus memompa semangat pasukannya. Ketika pertempuran telah berlangsung lama, Muthanna bin Haritsah mengumpulkan kelompok jagoan perang kaum muslimin. Muthanna memimpin regu berani mati tersebut untuk menyerang langsung posisi panglima Persia yang bernama Mihran.
Serangan ragu berani mati itu memporak-porandakan jantung kekuatan pasukan Persia, sampai-sampai panglima mereka Mihran terdesak dari jantung pasukan ke sayap kanan pasukannya. Seorang ksatria muslim, Munzir bin Hasan bin Dirar ad-Dabbi, melakukan duel dengan panglima Mihran, sampai akhirnya Munzir bin Hasan berhasil membunuhnya. Jarir bin Abdillah al-Bajali segera memenggal kepala panglima Persia tersebut. Tewasnya panglima Persia membuat pasukan Persia bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Pasukan Persia berusaha untuk kabur, namun pasukan Islam mengejar dan menghabisi mereka. Panglima Mutsanna dan sebagian pasukan Islam segera bergerak ke jembatan di atas sungai Efrat. Mereka menutup rapat jembatan itu dan menghadang setiap tentara Persia yang mencoba kabur lewat jembatan. Pasukan Islam terus mengejar pasukan Persia sepanjang siang tersebut, berlanjut sampai malam, hingga datang pagi kembali, dan berlanjut sepanjang siang sampai malam hari berikutnya. Kaum muslimin meraih kemenangan telak atas pasukan Persia. Mereka memperoleh harta rampasan perang yang sangat banyak. Sejumlah besar tokoh dan pasukan Islam juga gugur dalam perang Buaib tersebut. Kemenangan perang Buaib merupakan pembalasan atas kekalahan pasukan Islam dalam perang Jisr. Kemenangan ini disampaikan kepada Amirul Mukminin rasa syukur atas kemenangan yang Allah berikan dan memerintahkan Al-Mutsanna untuk bertahan di perbatasan Irak. Di sisi lain, pasukan Persia yang tersisa berkumpul bersama raja mereka Yazdajir. Mereka merencanakan penghancuran total kepada kaum muslimin dengan mempersiapkan pasukan besar yang dipimpin panglima terbaik mereka Rustum, dan pertempuran terdahsyat pun akan segera terjadi yang insya Allah akan kita bahas di episode kedua.